Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mimin lanjutkan ceritanya, tapi seperti biasa bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar. Terima kasih Tuan dan Nona. Lanjut. Minggu, tanggal 4 Februari tahun 2024. Tidak mementingkan diri sendiri, diri sejati. Bab 7351 sampai bab 7355. Itu bukan ilusi? Tuan Jingking merasa ngeri. Sejak dia melihat Nanako, dia tahu bahwa Nanako akan mampu mencapai pencerahan, dan proses pencerahannya akan lebih cepat dari dirinya. Karena bakatnya. Di antara puluhan juta orang, tidak ada satu orang pun yang memiliki bakat untuk menyadari Tao. Orang seperti itu tidak akan pernah bisa menyadari Tao seumur hidupnya. Namun bagi mereka yang memiliki bakat pencerahan, pencerahan sebenarnya tinggal menunggu kesempatan. Namun pencerahan itu sendiri terlalu misterius dan hampir tidak memiliki aturan, sehingga masih belum diketahui kapan orang yang memiliki bakat pencerahan akan menunggu kesempatan untuk mencapai pencerahan. Guru Jingking merasa bahwa dia telah memberitahu Nanako itu kunci pencerahan. Dengan bakatnya, jika dia kembali dan mencoba selama 1 atau 2 tahun, dia seharusnya bisa mencapai pencerahan. Tapi dia tidak bisa membayangkan Nanako berhasil memahaminya setelah 2 kali mencoba. Jadi, dia menekan rasa takutnya dan bertanya. Pendonor mengatakan bahwa jiwa yang meninggalkan tubuh barusan bukanlah ilusi. Mungkinkah kesadaran pendonor telah menyatu ke dalam lautan kesadaran, bukan? Hanya dia yang terkejut. An Chengqi dan Sun juga berada di depan monitor. Kakak, aku bahkan lebih terkejut lagi. Seorang Chengqi tertegun dan berkata, Nanako benar-benar dapat menyadari Tao dalam waktu sesingkat itu. Ini terlalu sulit dipercaya. Saudari Sun bertanya dari samping, Nyonya, tidak bisakah Jingking melihat apakah Nona itu telah menyadari Tao, seorang? Chengqi menggelengkan kepalanya. Aura Jingking tidak dapat meninggalkan lautan kesadaran. Orang lain tidak dapat mengatakan bahwa dia memiliki aura, dan dia tidak dapat memberitahu orang lain. Setelah mengatakan itu, An Chengqi tiba-tiba berdiri bangun dan berkata, saya akan pergi menemuinya. Saudari Sun bertanya dengan tergesa-gesa, Nyonya, jika Anda pergi menemui Nona itu, maukah Anda membuka diri? Nona itu sangat tertarik pada Tuan Muda. Dia mungkin telah memeriksa Anda informasinya sejak lama. Jika dia mengenalimu, bukan? Seorang Chengqi mengangguk, kamu benar. Biarkan seseorang menyiapkan sepasang topeng. Pada saat ini, di Aula Buddha, Nanako berkata kepada Guru Jingking dengan sangat hormat, terima kasih, Guru, atas pencerahannya. Hanya dengan menyatu ke dalam lautan kesadaran seseorang dapat mencapai pencerahan, dan saya seharusnya sudah menyatu ke dalamnya sekarang. Ini, Master Jingking menahan keterkejutan di hatinya dan bertanya, saya berani bertanya, bagaimana pendonor melakukannya? Nanako berpikir sejenak dan berkata dengan tenang, saya kira saya telah mencapai semacam konsensus dengannya. Itu, Guru Jingking bertanya dengan ragu, mungkinkah donor menyebutkannya sebagai lautan kesadaran? Ya, Nanako mengangguk sedikit. Bagaimana ini mungkin? Guru Jingking bergumam, biksu malang itu membutuhkan waktu 8 tahun untuk menyadari Taoisme, dan dia akan melompat ke lautan kesadaran hampir setiap hari. Tetapi lautan kesadaran selalu ada.
sangat diam. Bagaimana donor mencapai konsensus dengan lautan kesadaran? Setelah mengatakan itu, Guru Jingking menyadari bahwa dia sedikit tiba-tiba dan dengan cepat berkata, Amitabha, pertanyaan ini melibatkan privasi. Itu adalah Biksu Malang Menglang. Nanako berkata, Guru, saya secara terbuka menceritakan rahasia dan keinginan saya kepada lautan kesadaran. Saya harap ini dapat membantu saya mewujudkannya. Meskipun tidak merespons saya segera berintegrasi ke dalamnya. Guru Jingking tertegun dan bergumam, pendonornya benar-benar berbakat. Melihat ke belakang, alasan mengapa Biksu Malang itu membutuhkan waktu 8 tahun untuk mencapai pencerahan mungkin karena Biksu Malang itu selalu berpikir bahwa dia telah meninggalkan 7 emosi dan 6 keinginan. Tetapi di faktanya, dia selalu menipu dirinya sendiri. Dan Biksu Malang itu akhirnya bisa mencapai pencerahan. Saya khawatir itu bukan karena Biksu Malang itu benar-benar telah mencapai dunia bawah sadar. Mungkin, hanya pada saat tertentu, Biksu Malang itu dan lautan kesadaran mencapai pemahaman diam-diam tertentu. Nanako tidak menyadari bahwa hati Buddhis Guru Jingking telah sedikit berubah. Dia berkata dengan sangat serius, mungkin guru memahami arah pencerahan. Ada penyimpangan tertentu, meskipun rumah ungu dan lautan kesadaran sama-sama dijelaskan dalam agama Buddha dan Taoisme. Bagaimanapun juga, pencerahan adalah wilayah mereka yang mempraktikkan Taoisme. Gagasan agama Buddha adalah tanpa diri dan gagasan Taoisme adalah benar diri. Awalnya satu di selatan, satu di utara, satu di kiri dan satu lagi di kanan. Namun, guru menggunakan teori agama Buddha untuk memecahkan masalah dalam mengembangkan Taoisme, yang mungkin meletakkan kereta di depan kuda, atau menjadi megah. Karena gagasan Taoisme adalah diri sejati, itu mungkin membiarkan lautan kesadaran merasakan ranah diri sejati, sehingga dapat diintegrasikan dengan spiritual saya, kesadaran. Ini, Guru Jingking tiba-tiba tertegun di tempat, dan butuh waktu lama sebelum dia tiba-tiba menyadari kebenarannya. Kata-kata dari pemberi dana benar-benar mencerahkan Biksu Malang itu, dan dia diberi pelajaran. Nanako dengan cepat berkata dengan rendah hati dan penuh hormat, Tuan, Anda serius, hari ini, Ito Nanako dapat menghasilkan banyak uang dari ini. Terima kasih kepada tuannya. Kebaikan seperti ini, Nanako itu tak terlupakan. Ancengki, yang sudah memakai topeng, masih berdiri di depan monitor. Ketika mendengar perkataan Nanako, tentu saja dia terkejut sekaligus bahagia. Dia tidak pernah memikirkan secara mendalam masalah tidak mementingkan diri sendiri dan jati diri. Ketika dia pertama kali mencerahkan Jingking dan membantunya menjadi tercerahkan, dia terutama membantu kesadaran spiritualnya mewujudkan penglihatan batin dan membantu kesadaran spiritualnya menemukan lautan kesadaran. Adapun bagaimana mengintegrasikan kesadaran spiritualnya ke dalam lautan kesadaran, Ancengki sendiri tidak mengetahuinya. Alasan mengapa dia mampu menyadari Tao adalah setengah dari penghargaan Ye Changying yang memiliki Longge. Karena meskipun dia mampu menguasai cara penglihatan batin, integrasi kesadaran spiritualnya ke dalam lautan kesadaran hanya diselesaikan dengan bantuan Ye Changying. Sekarang, Nanako berhasil memasuki Taoisme setelah 2 kali mencoba. Bakat ini mengejutkannya sekaligus membuatnya gembira.
Dia tahu bahwa Ye Chen paling membutuhkan dua peran saat ini. Yang satu adalah wadah pemikir yang bijak dan hampir jahat, dan yang lainnya adalah rekan Tao yang mempraktikkan Taoisme bersama. Pasangan Tao yang disebutkan di sini bukanlah pasangan yang mempraktikkan Taoisme atau istirahat, melainkan pasangan yang sepenuhnya dapat diandalkan yang mempraktikkan Taoisme bersama. Perjalanan pengembangan spiritual itu panjang dan sepi. Mampu berjalan bersama orang yang benar-benar dapat dipercaya dan berpikiran sama seperti memiliki teman dalam perjalanan malam yang panjang. Ini sangat penting dan memiliki jangkauan yang luas. Faktanya, dalam pandangan An Chengqi, tidak ada yang lebih cocok daripada Lin Waner, baik sebagai wadah pemikir atau pendamping Tao. Sangat disayangkan Lin Waner agak mirip dengan Jing Qing. Aura Jing Qing tidak bisa keluar dari lautan kesadaran, sedangkan Lin Waner telah menguasai hampir semua ilmu, namun tidak bisa mengolah aura. Oleh karena itu, Lin Waner hanya bisa bertindak sebagai wadah pemikir, tetapi tidak bisa menemani Ye Chen berlatih Taoisme. Dan kini, Nanako Ito akhirnya memiliki syarat yang diperlukan untuk peran kedua. Di aula Buddha saat ini, Guru Jingking dipenuhi dengan desahan yang tak ada habisnya. Hari ini, dia terpengaruh oleh ucapan Ito Nanako dan mempertanyakan dirinya sendiri berkali-kali. Setelah melafalkan sutra hati dalam hati beberapa kali, dia akhirnya berkata, karena pendonor telah mampu meninggalkan tubuhnya dan melihat segala sesuatu di sekitarnya dengan energi spiritualnya, dia telah mencapai pencerahan dalam arti sebenarnya. Dibandingkan dengan seorang biksu malang yang spiritualnya energi tidak bisa meninggalkan lautan kesadaran, masih banyak lagi kemungkinannya. Namun energi spiritual pendonor juga perlu terus dipupuk dan dimurnikan. Sekarang saya hanya merasakan aula Buddha ini, tapi kedepannya saya mungkin bisa merasakannya, seluruh kuil, atau bahkan seluruh gunung Qixia. Pada titik ini, Jing Qing sang guru menghela nafas dengan emosi. Hanya saja biksu malang itu tidak mengetahui metode kultivasi apapun, jadi jalan bagi dermawan menuju pencerahan bergantung pada dermawan sendiri atau bantuan orang-orang mulia. Nanako mengangguk berat dan berkata, "Terima kasih, Guru Amitabha." Guru Jingking berkata tanpa komitmen, dan kemudian berkata, "Beku yang malang akan membantu donor untuk menguduskan dan memberkati jimatnya. Saya berharap jimat ini dapat menjaga keselamatan kekasih pendonor." Nanako tahu bahwa Guru Jingking ingin mengakhiri topik pencerahan. Jadi dia berkata dengan penuh syukur, "Terima kasih atas kerja keras Anda, Guru." Bersambung.